Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, kita semua supaya kita terhindar dari virus corona, jangan lupa ya kalau kemana-mana pakai apa? Masker. Selalu rajin cuci tangan dan selalu jaga jarak. Oke, jangan dulu berkumpul-kumpul. Yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari virus corona. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, kalian sering bermain tidak? Pastinya ya, karena bermain itu sangat mengasihkan. Pasti kalian juga punya banyak teman untuk bermain. Ya, ibu juga suka bermain. Permainan sekarang itu banyak ya, apalagi sekarang semakin kesini semakin banyak permainan. Kalau pasti kalian sering ke mall tuh ya, sering main-main di mall, di wahana permainan. Tapi zaman dulu bahkan teman-teman kita yang tinggalnya di desa-desa suka menggunakan beberapa permainan daerah seperti Jawa Barat itu banyak sekali memiliki permainan. Kalian mau tahu permainan apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada orai-oraian. Coba kalian buka buku bahasa Sundanya di halaman 13. Mohon maaf, halaman 13. Di sini ibu akan menerjemahkannya ya, supaya kalian yang dari luar Jawa atau dari Sunda bisa mengerti ya. Orai-oraian, ular-ularan. Pas sore langit lenglang. Pada sore hari langit begitu cerah. Didi, Dodo, Ita, Ani, Nana, jeung Yayan. Didi, Dodo, Ita, Ani, Nana, dan Yayan barudak ngarungkul di buruan. Anak-anak berkumpul di halaman. Buruana lening, tur lega pisan. Halamannya kotor dan sangat luas. Barudak teh pauntuy-untuy. Anak-anak saling berbaris. Silih cekelan pundak, saling memegang pundak. Nguntuy ti hareup ka tukang. Berbaris dari depan sampai ke belakang. Orai-oraian bari kakawihan. Ular-ularan sambil bernyanyi. Seperti ini lagunya. Orai-oraian luar leor mapai sawah. Ulah ka sawah parena keur sedeng bekah. Orai-oraian luar leor mapai kebon. Entong ka kebon di kebon loba nu ngangon. Orai-oraian luar leor mapai leuwi. Entong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Saha nu mandina panderi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orai-oraian, ular-ularan, karena kita saling berpegang pundak dari depan ke belakang seperti ular, dan ada yang menjaganya seperti ini, saling menjaga. Orai-oraian, ular-ularan, luar leor mapai sawah. Kalian tahu kalau ular itu seperti ini? Ya, bulak belok kayak seperti ini. Berjalan ke arah sawah. Ulah ka sawah, jangan ke sawah. Parena keur sedeng bekah. Padinya lagi berkembang, lagi mekar. Orai-oraian, ular-ularan, luar leor mapai kebon. Berjalan ke arah kebun. Entong ke kebun, jangan ke kebun. Di kebun loba nu ngangon.
Di kebun banyak yang mengembala. Orai-oraian, ular-ularan, luar leher mapai lewi, berjalan menuju sungai. Entong kalewi, jangan ke sungai. Di lewi lo banu mandi, di sungai banyak yang mandi. Saha nu mandi, siapa yang mandi? Nu mandi na pandiri, yang mandinya terakhir. Nah, kalau udah sampai pandiri, dia akan ditangkap sama penjaganya. Ditangkap kayak gitu. Berarti yang ketangkap itu pindah ke punggung, megang lagi pundaknya si penjaga. Kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke halaman 14. Halaman 14 ya, kita lanjut. Kitu jeung kitu wae. Begitu dan begitu lagi diulang. Barudak pauntuy-untuy. Anak-anak berbaris. Luar leor kawas orang. Berjalan seperti ular. Kaciri galumbiranya. Kelihatan mereka bahagia. Langit hibar layu. Langit sudah nampak sore. Sudah terlihat kemerahan. Di masjid ada suara pujian. Dari masjid terdengar ada suara puji-pujian. Barudak ge balubar. Anak-anak pada bubar. Ulina teu kamalinaan. Mainnya tidak keterlaluan. Dari bacaan tersebut, kita harus bisa mengisi halaman 14. Karena untuk menguji kemampuan kalian sudah paham terhadap bacaan atau belum, maka kita coba. Nomor 1 di halaman 14 ya. Saha nu ngarumpul di buruan. Siapa yang berkumpul di halaman? Ayo siapa? Barudak, anak-anak ya yang berkumpul di halaman. Nomor 2, kiraha ngarumpulna. Kapan berkumpulnya? Berkumpulnya di waktu sore, pas sore. Kemudian nomor 3, barudak pauntuy-untuy silih cekelan. Barudak pauntuy-untuy silih cekelan naon? Anak-anak silih berbaris sambil megang apa ya? Tadi sudah dijelaskan kalau berbaris sambil memegang pundak, nyekelan pundak. Kemudian nomor 4, barudak orai-oraian bari naon ya? Sambil apa coba? Anak-anak main ular-ularan sambil apa ya? Mereka orai-oraian sambil kakawihan, sambil nyanyiin orai-oraian luar leher mapai sawah. Nah itu kakawihan. Lanjut ke nomor 5. Kunaon orai ulah ka sawah. Kenapa orai ulah ka sawah? Karena di sawah padinya sedang mekar. Parena keur sedeng bekah. Kemudian nomor 6, aya nu keur naon di kebun. Ada yang sedang apa di kebun? Jawabannya adalah ngangon. Ngangon itu apa ya Bu Ayu? Ngangon itu mengembala. Kita sering lihat kan, ada yang suka menjaga kambing-kambingnya, sapi-sapinya di hutan atau di kebun. Nah itu namanya ngangon. Nomor 7, aya nu keur naon di leuwi. Ada yang sedang apa di sungai? Di sungai ada yang sedang mandi. Aya nu keur mandi. Nomor 8, kumaha perasaan barudak? Bagaimana perasaan anak-anak? Mereka bahagia, kacida.
galumbira. Teman-teman, kita buka yuk halaman 15 ya. Di halaman 15 itu kita akan belajar kakawihan. Kakawihan itu seperti nyanyi-nyanyian. Biasanya kita, Bu Ayu juga dulu waktu kecil sering main sambil nyanyi. Kalau bahasa Sunda itu kakawihan disebutnya ya. Bu Ayu dulu waktu kecil suka main di pohon sambil nyanyi nih, ada nih cincang keling. Bu Ayu dulu suka main kayak gitu sambil di apa ini namanya? Kalau bahasa Sunda namanya dioyak-oyakeun, kalau bahasa Indonesia apa ya dioyak-oyakeun? Kalau bahasa Indonesianya digoyang-goyang. Kayak gini nih, kayak bacaan di halaman 15 ya. Cincang keling manuk cinclang cindeten plos kakolong bapak satang bulanang. Kayak gitu ya. Terus misalnya ibu suka main tuh waktu kecil endog-endogan sambil kayak gini di tangannya teh, endog-endogan pepe siji endog-endogan pepe siji pre galeong-galeong mata sapi molotot teh. Banyak lagi kakawihan yang ada di halaman 15 sampai 16 yang bisa dinyanyikan atau dikawihkan ketika bermain kalau di kita sebagai anak-anak Sunda. Oke, anak-anak, sekarang kita pindah ke halaman 16 ya, yaitu mengenai permainan laki-laki dan perempuan. Jadi ada contoh permainan yang dilakukan oleh anak laki-laki. Di halaman 16 contohnya adalah bermain kelereng atau ngaulinan kaleci. Terus ada juga contoh yang lain untuk permainan perempuan di halaman 17. Misalnya bermain congklak ya. Nyata permainan congklak itu biasa dimainkan oleh perempuan. Ada lagi permainan yang bisa dilakukan oleh ya, tadi seperti permainan yang dilakukan perempuan yaitu permainan congklak. Terus ada juga karet. Terus kalau permainan yang laki-laki nih ada juga bermain layangan ya, bermain layangan. Terus yang bisa dilakukan sama perempuan dan laki-laki misalnya main petak umpet, yaitu kalau dalam bahasa Sunda arulin ucing sumput. Nah, sekarang Bu Dede akan mencontohkan kalimat yang ada di halaman 16. Contoh, gimana sih aku? Oke, sekarang di sini di halaman 16 dan 17 kalian diminta untuk membuat kalimat. Nah, Bu Dede akan mencontohkan ya 1 sampai 2 contoh kalimat tentang permainan ini. Misalnya di halaman 16 ada gambar yang kedua tuh, mereka lagi main apa ya? Ternyata mereka lagi main kelereng. Tadi bahasa Sundanya apa? Nyata ulin kaleci. Nah, contoh soalnya bisa misalnya di sini karena anak-anaknya banyak, langsung aja kalian tulis barudak ke arulin kaleci. Contoh lainnya misalnya di halaman 17 ada nih permainan perempuan yaitu congklak. Ada 2 perempuan, misalnya namanya ada Aisyah dan Fatimah. Aisyah jeung Fatimah ke arulin congklak. Itu salah satu contohnya ya. Dua contoh yang bisa contohkan. Nanti kalian cobain di rumah ya, bikin kalimat yang sama. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 18. Di sini juga kalian diminta untuk membuat kalimat ya. Nah, Bu Dede akan memberikan contoh 2 diantaranya. Contoh yang pertama, kalian boleh lihat nomor 3 yaitu tentang kewuk. Kewuk itu adalah permainan bola bekel yang biasanya ditemani sama kerang. Jadi permainan bola bekel itu lengah, yang ketika dilempar terus diambil kerangnya itu ya. Nah, contoh soalnya nih, contoh kalimatnya maaf. Misalnya Aisyah jeung Fatimah ke arulin kewuk. Artinya Aisyah dan Fatimah sedang bermain bola bekel. Nah, contoh yang kedua itu nomor 5, kakawihan. Kakawihan itu artinya
bernyanyi ya. Contoh kalimatnya Adi jeung Arif arulin bari jeung kakawihan. Artinya Adi dan Arif bermain sambil bernyanyi. Itu dua contoh di antaranya. Teman-teman, kita lanjut ya ke halaman 19. Di halaman 19 kita akan diajarkan tentang kecap anteran. Apa sih kecap anteran itu? Kecap anteran adalah kata pengantar yang digunakan untuk mengiringi kata kerja. Contohnya, yuk kita simak baik-baik ya. Seperti contoh di atasnya sudah ada tuh, silahkan kalian sambil buka halaman 19-nya ya. Gek, Didi, Diuk, Dina, Korsi. Gek itu seperti ini. Gek, nah itu namanya gek. Bu Ayu duduk, Diuk, Dina, Korsi. Seperti itu ya. Gek, Didi, Diuk, Dina, Korsi. Gek, Didi duduk di kursi, kayak gitu. Kemudian kita cari contoh lainnya. Jol itu kayak datang kayak gitu tuh. Jol kayak gitu. Jol itu kayak gitu. Tidak ada arti khusus untuk kecap anteran ya. Dia hanya mengiringi kata kerja. Jol manehna datang rurusuhan. Dia datang terburu-buru, seperti itu. Misalnya nomor 6 nih, terekel monyet naik katangkal. Terekel monyet naik katangkal. Seperti itu ya. Terekel itu kayak memanjat. Naik juga kan memanjat. Jadi tidak ada artian khusus ya untuk kecap anteran, hanya mengiringi kata kerja. Terekel itu kayak gini nih, memanjat. Baik, nah sekarang kita beralih ke halaman 20. Di halaman 20 ini Bu Dede akan menjelaskan mengenai kata yang dimana ada kata yang lebih halus. Jadi misalnya nih, ada kata ulin. Ulin itu tidak apa-apa, cuman ada kata yang lebih halus dari ulin yang artinya sama. Ulin itu kan artinya bermain. Nah, ada kata yang lebih halusnya yaitu ameng yang artinya juga bermain. Kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Misalnya kata ulin, barudak nuju ulin di buruan. Nah, itu contohnya untuk kata ulin. Nah, sekarang kita beralih ke contoh kata yang lebih halus selain ulin yaitu ameng. Contohnya barudak nuju ameng di buruan. Artinya sama ya, ulin dan ameng itu yaitu bermain. Selanjutnya nih ada lagi kata pabuburit. Dan yang lebih halusnya adalah pasosonten. Artinya itu sore-sore ya. Nah, sekarang misalnya contoh kata yang kedua, ada pabuburit. Nah, ada kata yang lebih halusnya dari pabuburit yaitu pasosonten yang artinya sore-sore. Contoh kalimatnya misalnya pabuburit barudak geus karumpul. Nah, artinya sore-sore anak-anak sudah kumpul. Nah, ada kata yang lebih halusnya yaitu pasosore. Ketika dibuat kalimat misalnya pasosore barudak atos ngarumpul. Artinya sore-sore anak-anak sudah berkumpul. Itu ya. Yang ketiga ada contoh yang lain yaitu kata buruan atau bahasa lainnya yang lebih lemas yaitu pakarangan yang artinya adalah halaman. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya halaman ya. Jadi buruan itu memiliki kata yang lebih lemas atau lebih halus yaitu pakarangan. Contoh kalimatnya menggunakan kata buruan, barudak ngarumpul di buruan. Atau bisa juga yang lain, barudak nuju arameng di buruan gitu ya teman-teman. Anak-anak sedang bermain di halaman. Terus bisa juga contoh yang lain dari kata yang lebih halus, pakarangan. Misalnya anak-anak nuju arameng di pakarangan ya.
yang artinya anak-anak sedang bermain di halaman. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah materi yang bisa Bu Ayu sama Bu Dede sampaikan tentang kaulinan, di mana kita tadi sudah menerjemahkan beberapa materi dari bab 2 bahasa Sunda, yaitu kaulinan atau permainan. Mohon maaf ya kalau Bu Ayu dan Bu Dede ada salah dalam menerjemahkannya. Semoga dimaafkan ya Soli dan Solihah. Semangat terus belajarnya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.